Kembali lagi di channel Akmal Style. Di video kali ini kita akan membahas mengenai Vicky Naki dan Tuba membantah dugaan haters yang mengira hubungan mereka settingan dengan memperlihatkan cinta mereka ke satu sama lain. Oke, di video kali ini kita akan bahas tuntas hal tersebut dan pastikan kalian sudah like, komen dan juga subscribe supaya kita masih bisa membahas hal-hal menarik di channel ini. Oke, langsung saja ke topik kita kali ini. Sebelum kita membahas momen menarik di video paling romantis di season 9, kita akan update dulu kabar terbaru dari Vicky Naki dan Tuba. Kita mulai dari Vicky Naki. Vicky Naki awalnya memperlihatkan bahwa dia sedang bersiap-siap ke bandara, dan ini malah membuat fans mengira Vicky Naki mau keluar negeri lagi. Tapi Vicky Naki sendiri yang menghentikan kabar itu. Dia mengkonfirmasi bahwa dia sudah sampai di Purwokerto. Sampai saat video ini dibuat, kita belum tahu apa tujuan Vicky Naki ke sana. Tapi admin yakin ini bagian dari project baru Vicky Naki. Dia mungkin ke Purwokerto untuk lanjut syuting Bos Jutawan, dan bisa saja Vicky Naki kembali menjadi special guest di salah satu kampus di Purwokerto seperti yang sering dia lakukan sebelumnya. Setelah beberapa hari, Tuba akhirnya mengupdate instastory-nya. Tuba kembali memperlihatkan dukungannya untuk Palestina. Tapi instastory yang paling menarik saat Tuba memperlihatkan salah satu masjid, dan ternyata itu adalah Masjid Melikeh Hatum Ankara. Dan ini memperjelas kepada kita Tuba sedang membawa Amal mengunjungi tempat-tempat ikonik di sekitar Masjid Melikeh Hatum. Kesana, and I have to carry everything. Of course, I don't let her carry anything. Ya kan? Itu nggak boleh. I'm telling you all, you know, boys, guys, all of you that are watching here right now, don't ever let your girl carry anything, okay? That's how you do it. You have to carry all the stuff. They have to be the princess. Di awal video kita langsung mendengar momen romantis Vicky Naki dan Tuba saat Vicky Naki menceritakan bahwa dia tidak membiarkan Tuba membawa satu barang pun saat mereka belanja bersama. Kita memang tidak bisa melihat momen ini secara langsung, tapi hal yang sama juga pernah dilakukan oleh Tuba di season 3. Saat itu Tuba tidak membiarkan Vicky Naki membawa kopernya sendiri. Jadi sekali lagi Vicky Naki dan Tuba sudah memperlihatkan kepedulian mereka ke satu sama lain. Detail menarik di sini, saat Vicky Naki memanggil Tuba dengan sebutan princess, kita bisa melihat ekspresi saltin dari Tuba yang dia tunjukkan dengan memukul lengannya Vicky Naki. Ini sudah pernah diakui Tuba di Q&A mereka. Salah satu hal yang membuatnya jatuh cinta kepada Vicky Naki itu karena Vicky Naki selalu melakukan hal kecil yang berhasil menjadi mood booster bagi Tuba. Julukan princess yang disebut Vicky Naki kali ini sebenarnya pertama kali Vicky Naki katakan di season 2 saat dia membukakan pintu untuk Tuba. Tapi waktu itu Tuba menyembunyikan perasaannya karena mereka baru bertemu. Tapi sekarang gestur tangan dari Tuba sudah memperjelas semuanya. She has so many favorite movies, but I'm gonna go with this. Okay. Okay, let's go. One, 1, 2, 3. Wait, it's lopsided. That's okay. Tenet and Harry Potter. Harry Potter dong. Apa? What is it? I mean Harry Potter, I like Harry Potter. Not my best. Tenet is true. I mean, one of them, but not my favorite. Who's your favorite? The Invisible Guy. Pertanyaan pertama di permainan seberapa baik Vicky Naki dan Tuba mengenal satu sama lain mempertanyakan apa film favorit mereka. Pertanyaan ini sebenarnya sangat sempurna untuk mereka karena sudah 3 season kita melihat Vicky Naki dan Tuba nonton bersama di bioskop. Tapi ternyata mereka berdua gagal. Tuba mendebak film favorit Vicky Naki adalah Tenet, film action yang disertai unsur perjalanan waktu. Tapi ya benar ternyata Invincible Guys. Ini sebenarnya sangat masuk akal karena Vicky Naki pernah mengakui dia lebih menyukai film dengan genre thriller dan Invincible Guys juga termasuk di dalamnya.
Pikinaki juga salah menebak film favoritnya Tuba. Dia memilih film Harry Potter, tapi ternyata Tuba lebih menyukai film Lion King. Ini terjadi karena Pikinaki masih mengingat momen mereka saat naik perahu bersama. Saat itu, Tuba bersikeras meminta Pikinaki menonton film-film jadul seperti Harry Potter. Makanya Vicky sempat mengira itulah film favoritnya Tuba, makanya Tuba sangat merekomendasikannya. Tiga. Layang-layang siapa? Apa itu? Detector. That's wrong. This is not wrong, by the way. I just don't have. Kali ini Pikinaki dan Tuba menjawab pertanyaan soal apa cita-cita mereka saat kecil. Pikinaki berhasil menebak cita-citanya Tuba yang mau menjadi dokter hewan. Ini bukan hal yang mengejutkan, karena kita sudah sering melihat di vlog mereka bagaimana rasa cintanya Tuba terhadap hewan. Hal menarik di sini, Pikinaki mengakui bahwa dia tidak punya cita-cita saat kecil, tapi Tuba malah menebak bahwa Pikinaki mau menjadi penjual layang-layang. Momen ini pasti membuat kalian sedikit bingung dan bertanya-tanya, kenapa Tuba memilih penjual layang-layang, padahal Pikinaki tidak pernah mengakuinya. Jawaban ini sebenarnya diambil Tuba di season 7. Saat mereka membuat layang-layang bersama, Pikinaki sempat menceritakan kepada Tuba saat dia kecil dia dan ayahnya suka membuat dan menjual layang-layang. Itulah kenapa Tuba mengira penjual layang-layang adalah cita-citanya Pikinaki. Namun pada akhirnya, Pikinaki mengalah dan membenarkan jawabannya Tuba. Sekali lagi Pikinaki menunjukkan bahwa yang paling penting bagi dirinya adalah kebahagiaannya Tuba. Makanya dia mengalah. Like, how do we show Yeah, how do we show? our love? Okay. 1, 2, 3. Apa itu? Taking care of me. You're gonna write mine. I'm gonna write yours. Oh, wait. Oh, I'm so dumb. Saat Pikinaki dan Tuba menjawab pertanyaan yang paling penting untuk hubungan mereka, Pikinaki justru melakukan kesalahan. Dia menulis hal yang dia lakukan untuk menunjukkan rasa cintanya kepada Tuba, padahal dia harus menulis caranya Tuba. Jadi, kita tidak bisa tahu caranya Tuba menunjukkan rasa cintanya kepada Pikinaki. Tapi setidaknya melalui momen ini, Tuba mengakui cara Pikinaki menunjukkan rasa cintanya, yakni dengan merawat dirinya. Kita sudah sering melihat ini sepanjang season vlog mereka. Pikinaki selalu berusaha membuat Tuba nyaman, salah satunya dengan memastikan keamanan Tuba saat mereka vlog. Video ini juga berhasil mengungkap bahwa Tuba lebih emosional, sedangkan Pikinaki berpikir secara logika. Kita bisa melihat itu di season 6, saat Pikinaki secara logika mengatakan dia bahagia karena banyak hal yang sudah mereka lakukan. Tapi Tuba justru merasa sedih dan mempertanyakan kenapa Pikinaki tidak merasakan hal yang sama saat mereka berpisah. Itu semua karena mereka berbeda secara emosional dan logikal. He doesn't really like this one. I don't know. This one, the window is huge. He would definitely not choose this one. Yeah, I'm kind of, this fifth one is also kind of good. But again, because there are a lot of windows, I'm not gonna choose this one. I'm gonna go with the third one, the wood and the black one. Let me show them. The second one. Ini. Di momen terakhir, Pikinaki dan Tuba membuktikan bahwa mereka memang sangat mengenal satu sama lain. Tuba bisa memilih dengan benar kamar yang paling Pikinaki sukai, sedangkan Pikinaki berhasil menebak style mana yang sesuai untuk Tuba. Momen ini secara tidak langsung menjadi jawaban bahwa hubungan mereka itu nyata, bukan settingan seperti dugaan haters. Jadi stop mengatakan hubungan Pikinaki dan Tuba cuma settingan. Kalian bisa
bisa melihat semuanya melalui momen ini. Oke, sekian dulu pembahasan admin kali ini. Dan tetap support channel ini dengan cara like, komen, dan juga subscribe supaya kita masih bisa membahas hal-hal menarik di channel ini. Dan bagi kalian yang berhasil sampai akhir, pastikan kalian sudah meninggalkan like karena masih banyak hal yang akan kita update mengenai Pikinaki dan Tuba dan juga season 9. Oke, sampai jumpa di next konten.